Carmen terkejut. Ia syok. Ia pun refleks mendorong Layem agar menjauh darinya, agar pertautan bibir mereka bisa terlepas. "Apa yang kamu lakukan?" pekik Carmen. Layem terpental ke belakang. Ia pun jadi kembali duduk bersandar di sandaran sofa. "Nyonya Oral! Nyonya!" lirih Layem. Ia masih dalam keadaan mabuk sambil terus-menerus menyebut nama Oral. Ia tak sadar bahwa baru saja dirinya sempat melecehkan Carmen. "Haf, dasar cowok gak jelas!" rutuk Carmen. Ia kesal, tetapi ia juga memaklumi apa yang dilakukan Layem. Karena mabulah makanya laki-laki itu berbuat seperti itu terhadapnya. "Aku tinggalin dia aja lah. Bodoh amat sama dia." Carmen berdiri. Ia berjalan menuju ke pintu rum ini. Tetapi, set, langkah itu terhenti. Ia menengok ke belakang, melihat kembali ke arah keberadaan Layem. "Tapi kalau nanti ada apa-apa sama dia, gimana? Misal ada yang tiba-tiba masuk ke sini, ambil uang atau barang-barangnya dia. Bisa-bisa antara aku yang disalahin." "Sial!" umpatnya. "Haf, mau gak mau aku harus bawa dia pergi dari sini." Carmen kembali mendekat ke arah Layem. Lalu tanpa banyak kata ia menarik tangan Layem, mengarahkan tangan tersebut ke bahunya. Kini ia pun memapah Layem untuk segera meninggalkan rum ini. Layem pasrah. Ia mengikuti langkah kaki Carmen sambil terus menyebut-nyebut nama Oral. "Ini kamarnya, Mbak. Silakan masuk," ucap petugas hotel kepada Carmen. "Iya, Pak. Makasih ya," balas Carmen. Ia terpaksa menyewa kamar hotel untuk Layem tidur malam ini. Karena ia tak tahu harus mengantarkan Layem kemana. Ia tak tahu di mana Layem tinggal. Juga ia tak mungkin bertanya kepada Layem yang saat ini dalam keadaan masih mabuk berat. Si pelayan hotel segera pergi, sedang Carmen, ia bergegas membawa Layem masuk ke dalam kamar hotel. Merebahkan Layem di atas permukaan tempat tidur. "Kamu benar-benar merepotkan," gerutu Carmen sambil sibuk melepas sepatu di kedua kaki Layem. Setelah itu, ia membuka kancing-kancing kemeja yang dikenakan Layem. Karena saat ini Layem terlihat tak nyaman akibat kegerahan. "Kamu tidur yang nyenyak ya di sini. Kamu udah aman. Aku cabut dulu. Mau pulang," ucap Carmen. Ia hampir melangkah pergi. Namun, setit, Layem mencegahnya. Tiba-tiba tangan Layem meraih jemari Carmen. "Jangan pergi lagi, Nyonya. Jangan tinggalin saya," lirih Layem. Ia samar-samar membuka matanya, melihat ke arah Carmen. Ia masih menganggap bahwa sosok Carmen adalah Oral. Apaan sih? Nyonya-nyonya mulu. Aku tuh bukan nyonya kamu," rutuk Carmen. "Lepas, Gi!" Ia berusaha menyibakkan cengkeraman tangan Layem. Tetapi Layem tak mau melepaskannya. "Saya mohon, Nyonya. Jangan pergi." Layem begitu mengibah. Dan Carmen pun akhirnya tak tega. Maka ia terpaksa tetap tinggal di sini. Mungkin sampai Layem sudah tertidur pulas, baru ia akan benar-benar pergi. Oral duduk seorang diri di teras rumah, menikmati udara malam sembari melihat langit yang saat ini dipenuhi oleh taburan bintang. Pandangan Oral menerawang jauh. Tampaknya ia juga tengah memikirkan sesuatu. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Rupanya Ratempik. "Nyonya kok di sini? Emang gak dingin?" tanya Ratempik setelah sampai di hadapan Oral. Ia ikut duduk seperti Oral. Duduk di sebuah kursi panjang yang ada di teras. Duduk saling bersebelahan. "Enggak, malah aku lagi gerah banget," jawab Oral. Pandangannya masih menerawang jauh ke depan. "Nyonya lagi mikirin apaan?"
Tanya Ratempik. Entahlah, aku juga bingung. Lah, kok bingung? Ratempik heran dengan jawaban Orol. Perasaanku kayak ada yang aneh. Kayak ada sesuatu yang kurang. Kayak kosong gitu. Hampa. Tapi aku nggak tahu kenapa. Dan yang pasti aku kayak kangen sama seseorang. Tapi aku lagi-lagi nggak tahu. Aku kangen sama siapa. Aku benar-benar bingung. Empik. Wajah Orol terlihat sendu. Ia benar-benar serius dengan apa yang diucapkannya. Oh, itu mungkin karena Nyonya kesepian. Sahut Ratempik. Kesepian? Iya, kesepian. Kan dulu Nyonya terbiasa hidup di kota. Di sana kan ramah. Banyak tempat-tempat hiburan. Dan mungkin teman Nyonya di sana banyak. Kalau di sini kan sepi banget. Gak banyak penduduknya. Juga gak ada apa-apa. Hiburan Nyonya di sini paling cuma lihat pemandangan, seperti gunung-gunung yang menjulang, lihat-lihat hewan ternak, juga lihat kebun jeruk yang gitu-gitu aja. Makanya sekarang Nyonya ngerasain hal yang Nyonya katakan barusan. Terang Ratempik. Ia begitu sok tahu. Masak sih karena itu? Iya, pasti karena itu. Ucap mantap Ratempik. Tapi saya punya solusinya, Nyonya. Tambahnya. Benarkah? Iya. Apa solusinya? Gimana kalau kapan-kapan kita jalan-jalan ke kota? Nyonya cari suasana baru. Saya jamin rasa kesepian Nyonya pasti akan hilang. Juga kali aja kan misal kita ke sana, ingatan Nyonya malah jadi pulih kayak dulu lagi. Nyonya bisa sembuh. Benar juga. Aku setuju sama ide kamu. Ayo kita jalan-jalan ke kota. Orol begitu antusias. Tapi Nyonya izin dulu sama Pak Haidar. Boleh atau enggak? Pasti boleh. Orol sangat yakin. Ya udah, kalau gitu besok saya akan ajak Nyonya jalan-jalan ke kota. Tapi kita kesananya naik apa? Tanya Orol. Kita bisa naik bus, Nyonya. Tapi ya itu, kita harus ke terminalnya pagi-pagi sekali. Kalau kesingan sedikit, kita mesti nunggu bus yang datangnya siang. Kelamaan. Jelas Ratempik. Oke. Besok aku akan bangun pagi. Aku nggak akan telat. Timpal Orol. Ia sangat bersemangat. Karena entah mengapa, ia memang begitu tertarik untuk pergi ke kota. Seolah-olah ia berharap bisa bertemu seseorang. Padahal ia juga tak tahu seseorang yang ia maksud itu siapa. Keesokan harinya, Layam pelan-pelan membuka matanya. Silawan matahari pagi yang masuk lewat celah-celah jendela di kamar ini pun langsung menyeruak. Layam awalnya tak menyadari keberadaannya. Tetapi begitu matanya berkeliling di sekitar, ia baru sadar ia tak sedang berada di kamarnya, melainkan berada di sebuah kamar hotel. Kok aku bisa ada di sini? Layam terkejut. Ia kebingungan. Layam mengibaskan selimut yang semula menutupi tubuhnya. Ia beranjak duduk. Tetapi setelah itu, ia pun jadi tahu. Ia tengah bertelanjang dada. Yang bersisa di tubuhnya hanya boxer yang menutupi tongkat keras saktinya yang setiap pagi selalu berdiri. Layam panik. Ia semakin kebingungan. Ia tak tahu mengapa bisa berpenampilan seperti ini. Apa yang terjadi semalam? Layam bertanya-tanya. Ia berusaha mengingat-ingat. Tetapi ia sama sekali tak berhasil mengingat apapun. Cekrek. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Sosok Carmen keluar dari ruangan lembab tersebut. Wanita itu hanya mengenakan kimono di tubuhnya. Juga handuk untuk menutupi kepalanya. Sepertinya ia baru saja selesai melakukan aktivitas mandinya. Kamu udah bangun? Sapa Carmen begitu melihat Layam yang tengah terduduk di atas tempat tidur. Sedang Layam, ia masih begitu kebingungan. Apalagi setelah melihat keberadaan Carmen di sini. Mbak Carmen kok di sini? Tanya Layam. Gara-gara kamu kan, makanya aku di sini. Jawab Carmen. Ia sambil mulai mengeringkan rambutnya. Kok
Gara-gara saya. Layam makin kebingungan. Semalam kan kamu mabuk berat. Kamu ditinggalin sendirian sama asisten papamu. Aku nggak tega kamu ketiduran di room karaoke. Makanya aku bawa kamu ke sini. Seenggaknya di sini lebih aman. Jelas Carmen. Ia sambil ikut duduk di atas tempat tidur yang tengah ditempati Layam. Lalu setelah itu? Tanya Layam lagi. Setelah itu apa? Carmen malah bingung dengan pertanyaan Layam. Setelah itu kita ngapain? Oh. Carmen baru mengerti. Kita ngapain, Mbak? Kejar Layam. Ia begitu was-was. Ia takut, ia tak sengaja melakukan hal yang tak boleh ia lakukan terhadap wanita lain, selain oral. Kita ninu-ninu. Kita enak-enakan semalam suntuk. Kamu udah merenggut kesucianku. Kamu udah merobek keperawananku. Apa? Layam terkejut dengan jawaban Carmen. Ia langsung terlihat panik. Karena apa yang ia takutkan ternyata benar-benar terjadi. Tetapi tiba-tiba, PHT, hahaha. Carmen tertawa terbahak-bahak. Kamu serius banget sih? Aku bercanda kali. Celetuknya masih sambil tertawa. Jadi, ya kita nggak ngapa-ngapain. Kamu semalaman tidur karena mabuk. Dan aku juga tidur. Tapi aku tidur sambil duduk gara-gara kamu. Nih, punggungku sampai encok. Rutuk Carmen. Ia menceritakan hal yang sebenarnya. Sedang Layam, seketika ia pun lega. Setidaknya dia tak berselingkuh. Ia tak tidur dengan perempuan lain. Tapi kamu sempat kurang ajar sih sama aku. Ujar Carmen. Maksudnya? Nih, bibirku sampai cedera kayak gini, gara-gara kemarin kamu tiba-tiba aku. Mana ciu, man kamu kenceng banget lagi. Carmen memperlihatkan bibirnya yang sedikit terluka. Serius, saya Mbak Carmen? Kali ini Layam tak langsung percaya. Iya, serius. Kamu sambil panggil-panggil aku dengan sebutan Nyonya. Nyonya siapa ya? Aku lupa. Layam terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud Carmen. Pasti oral. Pasti semalam dia menganggap Carmen adalah oral. Maaf ya, Mbak. Gumam Layam. Ia jadi tak enak dan merasa bersalah terhadap Carmen. Ya, nggak apa-apa. Aku nggak marah kok. Kan semalam kamu lagi mabuk. Aku bisa memakluminya. Timpal Carmen. Udah sana, kamu buruan mandi. Habis itu kamu traktir aku kopi ya. Anggap aja buat ucapan terima kasih kamu. Kan semalam aku udah berbaik hati sama kamu. Iya, Mbak. Layam patuh. Ia segera turun dari tempat tidur. Lalu melenggang masuk ke dalam kamar mandi. Tring. Suara alarm terdengar begitu nyaring. Haidar yang semula tertidur pulas harus terusik karena suara tersebut. Mau tak mau ia harus membuka kelopak matanya yang terasa berat. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya untuk meraih jam walker digital yang tengah berbunyi. Ia segera mematikannya. Haidar memejamkan matanya kembali. Ia bermaksud untuk tidur sejenak lagi. Tetapi tiba-tiba keinginan itu hilang ketika ia menyadari tak ada oral di sampingnya. Padahal biasanya jam segini, oral masih terlelap. Dialah yang bangun lebih dulu untuk melayani sang istri. Sayang, panggil Haidar. Pikirnya, bisa saja oral tengah berada di kamar mandi. Tetapi tak ada sahutan apa-apa. Suasana begitu sepi. Haidar beranjak duduk. Ia buru-buru turun dari tempat tidur. Ia berjalan ke arah kamar mandi yang ada di ruangan ini. Ia membukanya dan melongok ke dalam. Benar, oral tak ada di ruangan lembab tersebut. Haidar pun berjalan ke pintu. Kali ini ia bermaksud keluar dari kamarnya. Bermaksud mencari oral di ruangan lain. Sayang, kamu di mana?
lantang Haidar. Tapi lagi-lagi tak ada sahutan. Sayang? Haidar terus memanggil. Sambil langkah kakinya berkeliling ke ruangan demi ruangan di rumah ini. Tetapi nihil, ia tetap tak menemukan keberadaan Orol. Bahkan saat ia melongo keluar, Orol tak ada di halaman rumah atau tempat di sekitarnya. Haidar mulai panik. Perasaannya mulai tak enak. Ia takut terjadi apa-apa terhadap Orol. Empik! Kali ini Haidar memanggil Ratempik. Tetapi ternyata sama, panggilannya tak ada yang menyahuti. Rumah benar-benar kosong. Tak ada Orol, juga tak ada Ratempik. Haidar kembali masuk ke kamarnya. Ia mengambil handphonenya. Ia bermaksud ingin menghubungi Ratempik untuk menanyakan keberadaan Orol saat ini. Panggilan Haidar pun langsung diterima. Terdengar suara Ratempik di ujung telepon. Halo, Pak. Sapa Ratempik. Empik, kamu lagi di mana? Nyonya Orol lagi sama kamu, kan? Tanya Haidar. Suaranya terdengar panik. Iya, Pak. Nyonya Orol lagi sama saya. Sekarang kami lagi ada di bus, Pak. Kami mau jalan-jalan ke kota. Apa? Haidar terkejut. Pegok! Umpatnya. Kenapa kamu ngajakin dia ke kota? Hah? Teriaknya. Haidar begitu marah besar. Ratempik pun seketika terkejut. Sekarang juga, bawa dia pulang. Perintah Haidar. Tapi, Pak, busnya sudah terlanjur jalan. Aku bilang, bawa dia pulang. Ulang Haidar. Ia makin berteriak. Beberapa menit sebelumnya, Orol duduk di pinggir jendela di dalam bus. Ia sedang menikmati perjalanannya menuju ke kota. Melihat-lihat apa yang dilaluinya.